Perkenalkan, nama saya Nanda Julisma Iftahurrahmi dengan NIM 2338019, Prodi IPS semester 5. Saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ibu Dr. Eti Mairina Brahmana MSI. Pengenalan kependudukan dan lingkungan hidup. Kependudukan adalah studi tentang jumlah, distribusi, dan karakteristik penduduk suatu wilayah. Lingkungan hidup mencapai kondisi alam dan sumber daya yang menopang kehidupan. Pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tekanan besar pada lingkungan, misalnya menggunakan lahan dan sumber daya alam yang intensif dan peningkatan limbah dan polusi. Adapun data penduduk Indonesia 2025, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 284,44 juta jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan 1,9%. Komposisi gender cukup seimbang dengan laki-laki sekitar 143,55 jiwa dan perempuan 140,89 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang stabil namun masih menimbulkan kebutuhan tinggi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Faktor penyebab masalah kependudukan: tingginya angka kelahiran, kurangnya optimal program keluarga berencana, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan penduduk dan lingkungan menjadi penyebab utama permasalahan ini. Peran pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dengan peningkatan pendidikan tentang lingkungan dan pengendalian penduduk serta penegakan aturan yang ketat untuk menjaga keseimbangan alam. Permasalahan utama. Yang pertama, pertumbuhan penduduk tinggi meningkatkan kebutuhan pangan, papan, sandang, lapangan kerja, dan fasilitas publik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua, ledakan penduduk. Ledakan penduduk menciptakan tekanan besar terhadap lingkungan. Ketersediaan pangan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 3. Kepadatan penduduk tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan beberapa wilayah sangat padat seperti Pulau Jawa, sementara daerah lain masih jarang penduduknya. Sementara potensi sumber daya di daerah lain tidak termanfaatkan optimal karena kekurangan tenaga kerja dan pembangunan yang lambat. 3. Dampak dari masalah kependudukan. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkat kebutuhan akan energi, transportasi, dan limbah. Hal ini menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, serta pencemaran hutan. Yang kedua, kerusakan hutan. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, pertanian, dan kayu bakar, hutan sering ditebang secara liar. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat satwa dan meningkatnya risiko banjir serta erosi tanah. Yang terakhir di situ ada krisis air bersih. Jumlah penduduk yang semakin banyak membuat permintaan air bertambah, sementara sumber air bersih terbatas dan sering terkontaminasi. Adapun solusi masalah lingkungan hidup terbagi menjadi 3,
Yang pertama, program keluarga berencana atau KB. Program KB bertujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui peraturan kelahiran. Program ini mendorong keluarga untuk memiliki anak sesuai kemampuan ekonomi dengan slogan 2 anak cukup. Yang kedua ada transmigrasi. Transmigrasi itu adalah program perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Tujuannya untuk pemerataan distribusi penduduk, mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, serta membuka lahan produktif di daerah tujuan. Yang ketiga, pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas di daerah bertujuan menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi di luar kota besar. Adapun solusi masalah lingkungan hidup. Yang pertama, program sampah terpadu. Pengolahan yang baik dapat mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemilihan sampah organik, non-organik, pengolahan sampah menjadi kompas atau energi serta daur ulang material yang masih bisa dimanfaatkan. Yang kedua, konservasi sumber daya alam. Konservasi adalah upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam agar tetap lestari untuk generasi ke depannya. Meliputi perlindungan hutan dari deforestasi dan reboisasi lahan kritis. Yang ketiga, energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang dapat diperbaharui seperti tenaga surya, angin, air, dan biogas. Penggunaan energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Hai guys. Di video sebelumnya, kita udah bahas kenapa Pulau Jawa rame banget. Nah, di video ini, kita bakal bahas dampak negatifnya. Pertama, banyaknya penduduk di Jawa bikin pencemaran udara dan air makin parah. Asap kendaraan dan sampah rumah tangga mencemari lingkungan dan bikin kualitas hidup menurun. Lalu yang kedua, kemacetan parah. Macet parah seakan-akan udah jadi hal biasa di sini. Hal ini bikin waktu tempuh kemana-mana jadi lebih lama dan buang-buang waktu. Dan yang ketiga yaitu persaingan tinggi. Lapangan kerja yang terbatas dan banyaknya pendatang bikin persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Hal ini bisa bikin stres dan frustrasi bagi para pencari kerja. Jadi meskipun Pulau Jawa menawarkan banyak peluang, kita juga perlu aware dengan dampak negatifnya. Masih banyak yang salah paham nih, mengira keluarga berencana atau KB itu soal membatasi jumlah anak. Padahal, KB itu bukan tentang pembatasan, tapi tentang perencanaan yang matang. Tujuannya mulia, yaitu agar setiap anak yang lahir bisa tumbuh sehat, cerdas, dan tentunya bahagia. Dengan merencanakan kehamilan, orang tua bisa mempersiapkan waktu, tenaga, dan finansial dengan lebih baik. Anak jadi mendapat perhatian penuh, ibu lebih sehat, dan keluarga pun bisa hidup lebih sejahtera. Coba bayangkan, satu anak yang terdidik baik dan tumbuh bahagia bisa menjadi generasi unggul yang membawa perubahan positif untuk bangsa kita. Jadi, yuk jangan lagi lihat KB sebagai larangan, tapi sebagai langkah bijak untuk membangun keluarga yang berkualitas. Bersama Kemenduk Bangga BKKBN, mari kita wujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Karena masa depan bangsa dimulai dari keluarga yang terencana.
Mengapa Indonesia memindahkan jutaan penduduk ke pulau-pulau lain? Alasannya berawal dari kepadatan penduduk di Jawa sejak era kolonial, terutama pada abad ke-20, sementara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua masih memiliki ruang yang luas. Dari kondisi inilah muncul kebijakan kolonisatria yang kelak mengubah demografi di Nusantara. Setelah kemerdekaan, program ini justru semakin diperbesar dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, ketika ratusan ribu penduduk dipindahkan setiap dekade. Pemerintah menawarkan harapan kepada para transmigran secara gratis. Rumah sederhana, lahan sekitar 2 hektar, bibit pertanian, serta bantuan pangan untuk memulai hidup baru. Banyak keluarga berhasil membangun desa produktif, membuka sawah, dan memacu pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. Namun konsekuensinya tentu ada. Gesekan budaya memicu ketegangan dengan masyarakat lokal di beberapa daerah, dan pembukaan hutan besar-besaran meninggalkan dampak lingkungan yang cukup serius. Pada akhirnya, transmigrasi menjadi kebijakan ambisius yang menghadirkan peluang besar, namun juga meninggalkan tantangan yang masih terasa hingga kini. Bagaimana pendapatmu? Baiklah, dari materi yang saya bahas tadi dapat disimpulkan, pemecahan masalah kependudukan dan lingkungan hidup memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan yang pertama, pengendalian penduduk, program KB, transmigrasi, dan pembangunan merata. Yang kedua, konservasi lingkungan, seperti pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan, yaitu seperti keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang keempat, kolaborasi sumber pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan perilaku, seperti gaya hidup ramah lingkungan. Terima kasih.